Hai hai hai, welcome back to Bufa Tekno. Kali ini saya akan review singkat untuk aplikasi Alkata versi terbaru, yaitu versi 4.0.1. Nah, di versi kali ini ada banyak sekali perubahan dari versi sebelumnya, terutama di bagian deteksi AI, deteksi plagiat, humanizer. Nah, di ketiga fungsi ini atau tiga fitur ini memiliki banyak peningkatan dan juga update. Nah, fitur terbaru dari versi 4 ini adalah fitur deteksi plagiat. Nah, sebelum, saya mulai satu persatu penjelasan untuk masing-masing fiturnya, di sini saya mau jelaskan bagi Anda yang mungkin, sudah menggunakan versi 3 ke bawah, di situ, pada parafrase ada opsi untuk, anti deteksi AI. Nah, sejak versi 3.5, opsi tersebut sudah dihapus di bagian parafrase dan dipindah ke humanizer. Nah, di mana fitur humanizer ini adalah fitur untuk, membuat pola kata ataupun susunan kalimat baru agar tidak terdeteksi sebagai tulisan AI, yaitu apabila Anda menulis atau membuat suatu kalimat menggunakan AI baik Gemini, Copilot, dan lain-lain, maka dengan fitur humanizer akan meminimalisir persentase dari deteksi AI. Nah, untuk deteksi AI di sini, saya sangat, tidak menyarankan sih sebenarnya bagi Anda untuk menggunakan aplikasi-aplikasi deteksi AI yang saat ini, beredar di internet seperti GPT Zero, Zero GPT, atau bahkan Turnitin sekalipun untuk fitur deteksi AI-nya ya. Karena tidak ada deteksi AI yang benar-benar 100% akurat untuk saat ini. Tidak tahu kemungkinan ke depannya nanti bagaimana sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, sedangkan di deteksi AI pada Alkata, saya menggunakan metode yang berbeda dengan metode-metode yang digunakan pada fitur-fitur ataupun, web-web deteksi AI seperti Turnitin, GPT Zero, Zero GPT, dan sejenisnya. Nah, di mana deteksi AI Alkata memfilter atau menyaring kata dan kalimat yang terindikasi benar-benar ataupun familiar dengan gaya penulisan atau gaya tulisan khas AI. Nah, bukan berdasarkan kesempurnaan kalimat atau kata yang disusun, di mana GPT Zero, Zero GPT, maupun Turnitin hanya menganalisis suatu kalimat atau paragraf atau suatu tulisan sebagai tulisan AI hanya berdasarkan kesempurnaan dari kalimat atau susunan kalimat tersebut. Apabila, tulisan tersebut ditulis memang murni hasil tulisan manusia, jika tidak ada kecacatan atau tidak ada typo sedikit pun, maka akan dianggap sebagai tulisan AI. Nah, inilah yang membuat hasil deteksi AI dari Turnitin, GPT Zero maupun Zero GPT dan sejenisnya tidak fair dan secara tidak langsung memberikan judge yang negatif terhadap hasil karya orang lain. Nah, jadi untuk, fitur-fitur deteksi AI seperti ini sebenarnya nggak bisa menjadi poin penting ataupun hasil akhir penilaian, untuk menilai ataupun melihat suatu karya tulis seseorang sebagai tulisan AI. Jadi perlu mata dan, pemikiran analisis manusia sendiri untuk melihat apakah benar atau tidak tulisan tersebut atau karya tulis tersebut memang menggunakan AI atau tidak. Jadi saya sarankan bagi banyak dosen yang menggunakan aplikasi-aplikasi sejenis, lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih hati-hati lagi dalam memberikan penilaian atau judge terhadap mahasiswa. Karena ini akan mempersulit mahasiswa dalam penyusunan, tugas akhir dan juga penyusunan tugas-tugas mata kuliah pada umumnya. Nah, jadi saya sarankan untuk fitur deteksi AI, apapun itu, jangan jadikan acuan 100% murni mutlak hasilnya itu benar ya, termasuk Alkata sendiri. Jadi harus dicek manual atau dicek ulang lagi menggunakan mata manusia dan pemikiran analisis manusia, agar kita tidak judge atau judge hasil karya seseorang atau karya tulis seseorang sebagai tulisan AI. Capek loh orang-orang yang mungkin, memeras pikirannya hanya untuk menulis satu halaman saja, tapi karena sempurna tulisannya tanpa typo, tanpa kesalahan dianggap tulisan AI. Nah, kemudian, eee, masih banyak juga pengguna ataupun,
penonton Bupa Tekno yang bertanya terkait dengan, "Saya mau pesan premium, ini kontaknya kemana? Saya mau beli premium, ini kontaknya kemana? Nggak jelas, begini," segala macam segala macam. Banyak tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu di kolom komentar. Nah, sebenarnya, eee mungkin saja Anda yang kurang teliti melihat informasi yang ada di web, yang ada di akun YouTube saya, yang ada di aplikasi. Karena kontak yang saya sediakan di web itu sudah lengkap, mulai dari email, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, di situ Anda bisa klik langsung untuk terhubung ke kontak yang tersedia sesuai dengan kontak masing-masing, jenis kontaknya masing-masing. Nah, begitu juga di aplikasi Alkata, Anda tinggal masuk ke bagian pengaturan lisensi. Kemudian di situ ada tombol beli lisensi, kemudian ada tombol hubungi admin. Nah, ketika Anda klik tombol hubungi admin, itu akan langsung terhubung ke WhatsApp admin. Jadi nggak pusing sebenarnya di kontak saya. Nah, di, profil ataupun di deskripsi akun YouTube saya, itu sudah ada juga tertera, web atau link website saya dan Anda tinggal akses ke situ, kemudian nanti masuk ke bagian menu kontak. Di situ terdaftar atau terlist semua kontak yang bisa dihubungi. Nah, jadi sebenarnya ada dan lengkap. Nah, masalahnya sekarang mungkin, Anda saja yang tidak mau mencarinya atau mungkin memang sengaja menyebar sara di kolom komentar. Nah, jadi, bagi Anda yang bingung di mana kontaknya, jadi lebih perhatikan lagi di websitenya dan lebih perhatikan lagi di aplikasinya karena semuanya ada kok, bisa dihubungi langsung ke admin. Jadi nggak mungkin saya, memberikan aplikasi atau membuat aplikasi tanpa kontak sama sekali. Jadi, semuanya sudah lengkap ya. Jadi kemudian kita masuk ke bagian humanizer. Nah, ada juga beberapa poin pertanyaan terkait dengan hasil humanizer. Eee Kak, Bang, atau Mas, ini kenapa hasil humanizer ketika saya cek di GPT Zero atau Zero GPT, hasilnya tetap 100% atau hasilnya hanya berkurang sekian persen dan masih terdeteksi AI. Seperti yang saya jelaskan di, eee, poin sebelumnya dan di video sebelumnya di versi 3, karena metode deteksi AI yang kita gunakan itu berbeda dengan GPT Zero, Zero GPT, dan juga Turnitin. Nah, dan juga hasil dari deteksi AI tidak bisa menjadi mutlak menjadi hasil atau penilaian akhir bahwasannya suatu tulisan itu memang hasil tulisan AI. Nah, sedangkan deteksi AI di Alkata, kita meminimalisir hal tersebut supaya, hasil yang didapatkan atau persentase yang didapatkan tidak hasil karya seseorang. Karena AI sekarang juga, tulisannya cukup cukup dan sangat-sangat humanis sebenarnya dan natural sebenarnya. Nah, tidak terlihat juga sebagai tulisan AI sebenarnya, tapi karena kesempurnaan kata, aplikasi-aplikasi deteksi AI sejenis menganggap asal sempurna saja tulisan tersebut tanpa typo, maka dianggap sebagai tulisan AI. Jadi seperti poin yang sebelum saya jelaskan ya. Jadi saya harap nantinya tidak ada lagi pengguna yang bingung kenapa hasilnya berbeda dan kenapa, persentasenya, begini, hanya turun sedikit dan sebagainya. Kalau Anda gunakan deteksi AI di Alkata, maka hasilnya akan sesuai dengan hasil humanizer-nya. Tapi kalau Anda gunakan yang saya sebutkan tadi, otomatis ya tidak akan sesuai karena sebagaimanapun kalau hasil dari humanizer-nya tanpa typo sedikit pun akan dianggap sebagai tulisan AI. Nah, jadi hasil humanizer yang kita buat dengan Alkata, itu tanpa mengurangi atau tanpa membuat kesalahan sama sekali, tapi membuat pola tulisan atau pola kalimat tersebut memang benar-benar natural dan humanis. Kalau hasil humanizer ada kekeliruan dalam kata atau penyusunan kalimat, seperti hasil dari, GPT Zero maupun Zero GPT dalam membuat atau menulis ulang teks AI ataupun kalimat AI menjadi lebih manis, maka hasilnya nanti nggak akan relevan jika dibuat atau ditempel atau disalin atau di-copy dalam suatu baris penelitian, gitu loh. Jadi kita di sini membuat hasilnya memang layak ditempel atau disalin ke sebuah penelitian tanpa typo atau tanpa kesalahan hanya untuk menghindari deteksi AI saja. Jadi kita lakukan di sini dengan fair, makanya saya sediakan juga di aplikasi Alkata
Untuk deteksi AI bisa diekspor ke PDF. Caranya seperti ini, jika, hasil hasil dari deteksi AI seperti contoh ini akan saya coba deteksi AI ya. Nah, jadi hasil deteksi AI bisa diekspor sebagai lampiran deskripsi Anda dan, sudah cukup banyak juga kok, kampus yang menggunakan Alkata sebagai, eee, alat untuk parafrase, humanizer, deteksi AI, dan deteksi plagiat. Nah, kemudian setelah hasil kelihatan seperti ini, Anda tinggal klik tombol bagikan, kemudian klik ekspor PDF. Nah, Anda bisa simpan di mana dan terserah Anda. Nah, hasil dari ekspor ini bisa Anda simpan dan Anda jadikan lampiran untuk, skripsi Anda. Sebagai contoh ini saya buka hasil dari deteksi AI-nya, seperti ini. Jadi hasilnya bisa dilampirkan di skripsi Anda. Nggak repot gitu kan. Jadi ada bukti bahwasanya Anda sudah melakukan deteksi AI. Nah, kemudian untuk deteksi plagiat juga demikian, tapi saya bahas di sini satu persatu lagi, terkait dengan humanizer deteksi AI ini adalah bahasan yang sensitif dan sering membuat pengguna bingung. Kenapa begitu? Karena yang saya jelaskan tadi hasilnya terkadang tidak benar-benar akurat untuk deteksi AI ini, jadi nggak bisa dijadikan acuan atau hasil akhir ya. Namun dalam Alkata, kita buat sebagaimana agar hasil presentasinya itu fair dan tidak memberikan judge negatif terhadap hasil tulisan atau karya tulis Anda yang murni tanpa AI. Jadi kalau saya buat ekstrim atau agresif seperti GPT Zero, Zero GPT, dan Turnitin, maka bagaimanapun Anda memparafrasenya atau menghumanizernya nanti dengan kalimat-kalimat yang rapi, sempurna, tertata, akan tetap dianggap AI, kecuali ada typo atau ada kesalahan dalam penyusunan kata atau kalimat, maka akan tidak dianggap sebagai AI. Jadi kan nggak mungkin dalam suatu penelitian anda sengaja melakukan typo atau melakukan susunan kata atau kalimat jadi susunan yang salah hanya demi tidak terdeteksi AI, gitu loh saya maksud. Makanya di Alkata ini menyediakan solusi tersebut, gitu. Kemudian untuk parafrase di sini versi terbaru, sebenarnya di versi 3 sudah pernah saya jelaskan di sini di video versi 3 ya, 3.5 ya. Sudah pernah saya jelaskan bahwasanya opsi atau fitur parafrase untuk anti deteksi AI sudah dihapus dan dipindah atau dipisah fiturnya menjadi humanizer. Jadi parafrase fokus kepada parafrase. Apa fungsi parafrase? Parafrase itu mengubah, eee suatu kalimat atau kata dengan sinonimnya atau mencari persamaan kalimatnya agar disusun dengan bentuk yang baru tapi dengan makna yang sama. Agar apa? Terhindar dari persentase yang tinggi di Turnitin. Persentase apa itu? Persentase similarity atau kemiripan. Nah, karena Turnitin sifatnya dalam mendeteksi plagiat mencari kata atau kalimat yang mirip dengan suatu sumber. Nah, jadi kalaupun Anda menulis contoh sebagai contoh menulis bab 1 saja, bab 1 pendahuluan, maka Turnitin akan mendeteksi ini sebagai suatu similarity atau kemiripan dan akan memberikan predikat atau hasil, untuk kata tersebut atau kalimat tersebut sebagai plagiat. Kenapa begitu? Karena sama, gitu loh. Nah inilah, rentannya tadi Turnitin, kan. Nah, apapun itu deteksi plagiat pasti rentan kalau nggak dicek manual juga, karena bisa jadi setiap Anda menyalin dari suatu buku dengan kata atau kalimat yang sama akan tetap dianggap sebagai plagiat meskipun Anda setarakan sumbernya. Padahal secara konteks atau konsep penulisan tidak demikian, ya kan? Tapi Anda harus merubahnya agar tidak terdeteksi sebagai plagiat. Nah, di sini itulah fungsi parafrase. Nah, untuk fitur parafrase, di sini ada gaya parafrase masing-masing ada kreatif, formal, akademik, sederhana, ringkas, detail. Masing-masing gaya parafrase memberikan hasil yang berbeda dan untuk, Anda yang kerjakan skripsi, atau tugas akhir atau tugas mata kuliah, Anda bisa menggunakan gaya parafrase akademik ataupun formal, ya. Nah kemudian, kita lanjut ke bagian humanizer. Nah, di humanizer, ada opsi di sini untuk mengubah bahasa output saja. Nah, untuk humanizer opsinya hanya untuk mengubah bahasa output. Nah, untuk hasil humanizer itu sudah ditata atau sudah tersusun otomatis agar menghasilkan
tulisan yang mirip dengan hasil tulisan manusia, tapi tetap, dalam susunan konteks yang rapi dan, susunan kata atau kalimat yang, benar atau tidak ada typo sama sekali seperti hasil dari GPT-0 atau Zero GPT dalam menghumanizer suatu tulisan. Nah, hasilnya itu nanti akan bisa dideteksi atau dicek langsung di deteksi AI Alkata, ya. Jadi bukan ini hasil humanizer tidak saya optimalkan untuk, pengecekan menggunakan GPT-0, Zero GPT ataupun, deteksi AI Turnitin karena memang hasilnya itu tidak akurat, 100% tidak akurat. Jadi saya nggak mau hasil tulisan Anda juga ngawur gitu loh. Sudah capek-capek atau sudah repot-repot humanizer kemudian, memang dia tidak terdeteksi sebagai, tulisan AI, tapi untuk apa kita pastekan atau kita salin, ke dokumen kita atau ke tugas akhir kita atau ke tugas kita, karya tulis kita, kalau hasilnya juga nggak sesuai gitu kan. Jadi saya sarankan kalau untuk deteksi AI pakai Alkata. Jadi untuk, deteksi plagiat Anda boleh bebas pakai apa saja karena untuk hasil parafrase memang saya optimalkan untuk semua jenis aplikasi parafrase termasuk Turnitin ya. Kemudian kita masuk ke terjemahan, saya nggak perlu bahas banyak terjemahan karena di sini hanya ada peningkatan dan optimasi di, fitur terjemahannya agar lebih akurat saja. Di sini nggak perlu saya bahas lagi. Nah, untuk deteksi AI yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Nah, ini adalah skor dari, kalimat yang belum kita humanizer dan sekarang kita salin kalimatnya, hasil humanizer. Nah, ini kalimat hasil humanizer. Terlihat bahwasannya persentasenya turun dan ini hasilnya konsisten jika dianalisis ulang sekalipun. Nah, ini perbaikan dari versi sebelumnya yang, beberapa laporan mendapatkan bug bahwasanya skornya tidak akurat. Ini skornya akurat dan konsisten dari, mau berapa kali cek sekalipun maka hasil skornya dan juga, persentasenya itu akurat. Nah, di sini untuk hasil teks yang dianalisis juga terlihat, bagian yang diwarnai seperti ini contoh, untuk bagian warna ini dianggap sedang. Nah, artinya persentasenya itu lebih kurang dari 50%. Nah, untuk yang hijau artinya persentasenya sangat rendah. Jadi kalau Anda mau humanizer manual, Anda bisa humanizer bagian yang tertandai seperti ini saja, agar hasilnya benar-benar bisa jauh, lebih turun lagi dari persentase saat ini. Atau Anda bisa copy paste ini ke bagian humanizer, bagian yang berwarna ini saja, ya. Kemudian untuk deteksi plagiat. Nah, di sini saya akan copy dulu yang belum diparafrase, ya. Untuk hasil parafrase di sini, metode yang kuda gunakan hampir mirip dengan Turnitin untuk deteksi plagiat. Hanya saja kalau Turnitin memiliki sistem repository di mana ketika Anda mengunggah suatu file, maka file yang sebelumnya pernah diunggah akan menjadi sumber acuan sebagai bahan analisis untuk pengecekan berikutnya. Jadi kemungkinan setiap kali Anda sudah pernah mengupload file yang sama sebelumnya dengan isi yang sama, maka kemudian nanti akan bisa menimbulkan presentasi yang lebih tinggi lagi karena sebelumnya sudah ada file yang serupa. Jadi, itulah fitur di Turnitin. Nah, sedangkan fitur, deteksi plagiat di sistem Alkata, sistem yang kita gunakan metode yang kita gunakan, kita menghapus sistem repository dan kita menganalisis, suatu dokumen plagiat atau tidaknya berdasarkan sumber database yang ada di internet. Jadi, setiap kali Anda melakukan pengecekan, deteksi plagiat menggunakan Alkata, maka, sistem kita atau Alkata akan mengirim file-file tersebut atau teks-teks tersebut ke internet untuk dicek satu persatu. Jadi ada proses upload dan download. Nah, di sini semakin banyak, teks yang dianalisis, maka semakin lama prosesnya, ya. Dan hasil skornya jika, suatu saat atau misal, dalam menit ini, dokumen yang Anda cek, nilainya 24%. Kemudian, dalam menit berikutnya, bisa jadi kalau ada
dokumen yang mirip atau serupa yang diunggah ke internet oleh seseorang, maka persentasenya akan bisa naik karena sudah ada dokumen yang serupa. Jadi hasil cek deteksi plagiat di Alkata itu real time karena berdasarkan database yang ada di internet ya. Jadi semakin, banyak nanti orang yang mengunggah file atau teks atau isi yang mirip atau serupa dengan teks yang Anda analisis atau dokumen yang Anda analisis, maka hasilnya bisa, bertambah atau meningkat. Nah, di sini untuk hasil yang belum diparafrase adalah 24%. Nah, kemudian kita salin yang sudah diparafrase. Kemudian kita deteksi ulang di sini. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwasanya untuk, fitur deteksi AI dan deteksi plagiat Anda sudah bisa di versi 4 ini Anda sudah bisa mengunggah filenya langsung berbentuk, dokumen Word atau, open dokumen dan juga PDF. Jadi Anda tidak perlu mempastekan teks satu persatu atau per paragraf lagi, tapi bisa langsung satu dokumen untuk dianalisis. Jadi tidak ada batasan lagi untuk deteksi AI dan deteksi plagiat. Anda bisa unggah atau, input satu dokumen penuh untuk dianalisis, untuk dideteksi AI dan deteksi plagiat. Dan kemudian hasilnya juga bisa Anda langsung ekspor ke PDF sebagai lampiran untuk bukti bahwasanya Anda sudah melakukan deteksi plagiat. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat skornya menjadi 5% setelah diparafrase. Nah, skor yang ada di sini, bisa Anda simpan atau ekspor ke PDF seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, dokumennya bisa Anda buka seperti ini. Nah, ini bisa Anda lampirkan di skripsi atau tugas akhir Anda sebagai bukti bahwasanya Anda sudah melakukan deteksi plagiat menggunakan Alkata. Nah, dan sudah cukup banyak kampus juga kok yang menggunakan Alkata sebagai, salah satu alternatif untuk Turnitin. Nah, jadi Anda bisa lampirkan ini di, skripsi Anda sebagai bukti bahwasanya persentase plagiat Anda rendah, begitu. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian, eee nah, ke fitur untuk unggah dokumen ya. Untuk penulisan saya skip karena penulisan tidak ada perubahan di sini, hanya ada peningkatan kecil saja. Nah, kemudian di versi berikutnya nanti akan ada banyak peningkatan di fitur penulisan. Nah, kemudian di sini untuk deteksi, AI, Anda bisa unggah dokumennya langsung dengan mengklik tombol yang ada di sini. Nah, dokumen yang Anda bisa pilih jenisnya PDF maupun Word ya. Sebagai contoh, saya mau unggah file ini saja. Nah, seperti ini. Jadi dokumen yang Anda bisa input itu, formatnya PDF maupun Word ya, dan juga file open dokumen yang dari LibreOffice. Nah, jadi untuk deteksi plagiat juga demikian. Nah, untuk deteksi plagiat juga demikian, Anda bisa langsung import dokumennya dan cek dokumennya. Jadi nggak perlu salin satu persatu lagi. Nah, kemudian, pada bagian lisensi, di sini lisensi sudah saya rubah peraturannya, yang sebelumnya, harganya 150.000 per perangkat dan lifetime. Nah, karena keterbatasan, dan banyaknya gangguan teknis akibat banyaknya pengguna yang menggunakan fitur penulisan, jadi fitur penulisan saat ini dibatasi hanya untuk pelanggan atau yang berlangganan tahunan saja dan tidak ada lagi paket lifetime di saat ini dan hanya ada paket harian, bulanan, dan juga paket tahunan. Nah, untuk detail paketnya Anda bisa lihat langsung di aplikasi atau lihat langsung di webnya. Nah, Anda bisa buka webnya, masuk ke bagian Alkata. Nah, di sini ada opsi harga lisensi premium. Nah, di paket harian, kita beri harga Rp10.000 per perangkat, per hari ya, per perangkat. Jadi, jika Anda mau berlangganan 2 hari, 3 hari, 2 hari contohnya, maka 2 dikali 10.000 maka 20.000, 3 hari maka 30.000 dan seterusnya. Nah, namun kalau Anda membeli paket bulanan,
hanya cukup bayar 150.000 saja. Nah, yang seharusnya tadi kalau Anda beli paket harian dia per 30 hari itu 300.000, nah untuk paket bulanan itu dapat potongan harga 50% jadi 150.000. Nah, kemudian jika Anda mau membeli langganan 2 bulan atau paket 2 bulan, maka harganya 300.000 kelipatannya ya. Kemudian untuk tahunan jauh lebih murah lagi, hemat 75% dan paket tahunan hanya 900.000. Jadi kalau Anda beli paket untuk 1 tahun, maka Anda bisa menggunakan semua fitur di Alkata termasuk fitur penulisan dan aktif selama 1 tahun per perangkat. Nah, jadi kalau Anda mau beli, 1 tahun harganya 900.000 dan kalau 2 tahun maka kelipatannya, sama seperti sebelumnya. Tapi Anda jauh lebih hemat jika menggunakan paket bulanan maupun paket tahunan, jika Anda memang menggunakan Alkata untuk keperluan penulisan setiap hari. Nah, di sini, untuk jenis paket Anda bisa lihat di webnya atau di aplikasinya juga bisa nanti saat Anda mau melakukan pembelian lisensi, masuk ke menu pengaturan lisensi dan klik tombol hubungi tombol beli lisensi, maka di situ akan ada detail untuk harganya masing-masing atau Anda bisa langsung hubungi admin. Nah, bagi, eee, penonton Bufa Tekno, yang pernah melihat Alkata atau nonton video Alkata yang katanya bingung, di mana sih kontaknya? Kok nggak jelas? Saya mau beli lisensi premium tapi kontaknya nggak jelas, nggak ada kontak yang bisa dihubungin dan bla 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 bla. Ada kok, ada. Anda tinggal buka webnya. Nah, masuk ke kontak. Nah, di sini saat Anda klik kontak, maka di sini akan ada kontak yang banyak di sini loh, tertera semuanya ada. Dari mulai kontak YouTube kita, kontak WhatsApp kita, kontak Telegram kita, kontak email kita, ataupun GitHub kita ada di sini. Jadi, kalau untuk WhatsApp, Anda tinggal klik saja di sini tombol WhatsApp, maka nanti akan tertuju ke nomor WhatsApp kita. Nah, jika Anda buka dari handphone, maka akan langsung terbuka ke aplikasi WhatsApp Anda. Tapi kalau Anda buka, di PC atau browser Chrome di PC atau, Firefox di PC, maka akan langsung terhubung ke web WhatsApp-nya. Seperti ini contohnya, ya. Jadi ini kontak kita, bukan nggak ada, tapi memang ada. Mungkin Anda saja yang tidak melihatnya gitu, atau tidak mencarinya, atau memang nggak berniat mencari kontaknya gitu loh. Jadi kalau Anda bilang nggak ada kontaknya, ataupun kontaknya nggak jelas di mana, ataupun, kontaknya nggak jelas apa yang bisa dihubungin, nomor WhatsApp kah, Telegram kah, apakah mungkin memang Anda saja yang tidak mau mencarinya atau memang nggak berniat mencarinya gitu. Jadi semua kontak kita lengkap dari mulai WhatsApp, Telegram, email, GitHub, YouTube semuanya ada. Jadi Anda bisa hubungi salah satu yang Anda gunakan saja. Nah, bagi Anda yang menggunakan aplikasi Alkata, Anda tinggal masuk ke pengaturan lisensi, sekali lagi saya ingatkan, pengaturan lisensi, seperti contoh seperti ini ya. Anda tinggal masuk pengaturan nanti lisensi, kalau lisensi Anda belum aktif, nah maka seperti ini, masuk ke pengaturan lisensi, kemudian klik tombol beli lisensi. Nah, di sini akan terlihat paket atau jenis paketnya masing-masing mulai dari harian, bulanan, tahunan. Nah, ada tombol di sini hubungi admin. Nah, saat Anda klik tombol hubungi admin, ini akan langsung terhubung ke kontak WhatsApp kita, seperti ini. Jadi nggak repot sebenarnya dan bukan nggak jelas sebenarnya, jelas kok semuanya ada lengkap. Nggak mungkin kita nggak berikan kontak kepada pengguna kan, untuk menghubungi kita. Jadi Anda bebas mau hubungi kita untuk beli aplikasi, untuk tanya-tanya boleh, silakan hubungi kontak yang tersedia. Mau dari WhatsApp, email, Telegram akan kita layani sesuai dengan waktu kita ya. Jadi selagi kita, ada waktu dan sempat merespon pertanyaan Anda dengan cepat, kita akan respon secepat mungkin. Oke? Untuk video kali ini sekian dulu dan jika ada pertanyaan lagi yang lain tinggalkan di kolom komentar atau Anda bisa langsung hubungi kontak kita ya. Sekali lagi saya ingatkan tinggal hubungi kontak kita yang tersedia di web. Anda bebas mau pakai WhatsApp, Telegram, email, Anda terserah hubungin salah satu kontak kita. Kita akan menjawab semua pertanyaan Anda secepat mungkin sesuai dengan waktu kita. Oke, sekian dan terima kasih video kali ini. Terima kasih kepada seluruh pengguna Alkata maupun pengunjung Bufa Tekno yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang belum pernah komen sama sekali, tolong komen untuk meramaikan kolom komentar kita. Dan yang belum menyalakan loncengnya, tolong nyalakan loncengnya. Karena saya lihat dari grafik analisisnya yang penonton Bufa Tekno cukup banyak, cuman dan yang nontonnya itu
kebanyakan nonton video sampai habis loh, tapi masih sedikit yang subscribe. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, tolong di-subscribe agar, bisa membantu saya dalam pengembangan aplikasi ini juga dan membuat saya lebih semangat lagi dalam mengembangkan aplikasi sesuai dengan keinginan dan, sesuai dengan kebutuhan Anda juga. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.